Malam setelah tahajud itu saya duduk, diem, dan saya ngobrol sama Allah. Seperti saya ngobrol dengan Gus Baraja. Ya Allah, apa yang terjadi saat ini itu adalah akibat ulah saya sendiri. Jadi apapun yang terjadi dengan diri saya sampai di titik itu adalah akibat ulah saya sendiri. Saya tuh sampai sujud syukur, saya nangis bener itu. Ya Allah, berapa Bu angkanya itu Bu? Ya lumayan lah. Iya. Sebetulnya saya itu tidak melihat dari besar kecilnya. Iya. Cuman di situ saya melihatnya tuh benar-benar keajaiban Allah itu ada. Assalamualaikum Bu Twi ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkesempatan ngobrol di channel Mas Bagus Baraja. Bu Twi, nggak usah panjang-panjang lah ya. Mendingan sedikit tapi masuk daripada panjang masuknya setengah. Ya toh? Ya. Jadi sedikit aja yang penting masuk semua ilmunya. Bu Dwi asli mana Bu Dwi? Saya asli Jogja. Oh Jogja sini dah? Iya, Bantul. Oh, udah berapa lama ngikutin channel saya? Saya menemukan channelnya Gus Baraja untuk terapi syukur itu pertama kali. Oh mulainya di terapi syukur ya? Iya, saya ketemu terapi syukur itu 2 atau 3 tahun yang lalu. Itu munculnya terapi syukur itu. 2 sampai 3 tahun yang lalu? Iya, Oke. 2 atau 3 tahun yang lalu. Dan itu yang menemani saya sampai detik ini kalau saya mau tidur. Dari YouTube? Dari YouTube. Oke. Ya, karena kan saya itu sulit ya untuk tidur. Jadi kalau tidur itu setelah jam 12 malam. Oh agak Sudah apa menjadi insomnia kebiasaan. gitu ya? Enggak juga karena sih. kebiasaan ya? Iya, karena kebiasaan. Memang kemauan sendiri berarti kan? Dulu kalau tidur sore gitu saya punya mbah ya, yang usianya udah hampir 100, tapi beliau udah meninggal belum lama juga. Itu saya nek wong Jawa itu kan cah enom nek turu aja sore, prihatin. Oh iya. Nah, itu yang menjadikan kebiasaan saya. Nah, setelah jam 12 itu pun saya kadang sulit tidur. Makanya setelah saya menemukan channelnya Gus Baraja yang terapi syukur itu alhamdulillah saya terlelap terus. Sampai detik ini yang menemani saya tidur itu. Kok bisa? Apa karena apa gimana? Nggak tahu. Kita tahu pagi gitu, loh iseh. Oh ya karena di repeat ya, diulang-ulang ya? Iya. Jadi memang audio yang saya desain itu didengarkan, satu memang untuk memprogram, yang kedua memang untuk memudahkan untuk mencapai tujuan, tapi yang terakhir juga mengenakkan untuk mau tidur biasanya. Ya rata-rata orang pakainya itu menjelang tidur, jadi bisa bablas tidur. Ya. Dan pagi itu saya ulang lagi. Oh pagi sebelum lagi. Saya beraktivitas. Udah punya semua audionya ya untuk hari? Alhamdulillah. Setelah saya punya audio itu, saya tambah dengan audio yang baru. Oh yang itu baru audio syukurnya ada kan? Yang melepas kemelekatan itu, bukan? Yang audio syukur. Yang khusus syukurnya? Yang syukur itu. Oh iya upgrade ya, ada yang baru ya? Yang baru ya? Yang dulu, kan ada 2 sesi. Oh iya, yang dulu terus dengan, sama yang baru. Iya gitu. Nah itu setiap kali bangun tidur, begitu mata saya membuka, saya langsung alhamdulillah sudah dibangun. Terima kasih ya Allah sudah dibangunkan dalam kondisi sehat. Itu saya duduk dulu, terus kemudian saya baru mendengarkan audio itu. Oh didengarkan lagi gitu ya? Iya. Satu pengantar tidur, yang kedua juga untuk sengaja memprogram ya? Iya. Ya tadi saya sudah jelaskan. Sebelum beraktivitas. Tadi yang saya jelaskan betapa pentingnya yang namanya syukur itu kan? Iya. Nah pertama kali ketemu saya kapan? Di Alembana. Ada acara di Alembana. 1 bulan yang lalu ya? Iya. 1 bulan yang lalu di Alembana. Nah, apa saja yang didapatkan, yang dirasakan gitu, minimal yang dirasakan dulu? Alhamdulillah karena selama sekian tahun saya hanya lewat YouTube kayak gitu, ada keinginan untuk bertemu langsung. Memberanikan diri. Iya, memberanikan diri untuk saya. Pokoknya pengen banget ketemu. Di Alembana itu alhamdulillah saya bisa ketemu. Terus kemudian dari situ lebih mantep lagi saya dengan ilmu Gus Baraja, yang mana di situ saya berkonsultasi dengan Mbak Vista.
pengen untuk bisa ngobrol lebih dekat lagi. Ya. Akhirnya saya ngikut privat Gus Baraja. Patiku ya. Ya, dan alhamdulillah hari pertama saya di Alembana, kemudian di hari kedua besoknya saya ikut privat. Dan paginya alhamdulillah keajaiban itu datang ke saya. Terjadi. Apa itu? Saya mendapatkan alhamdulillah uang langsung 10 juta. Yang itu tidak saya pikirkan sama sekali. Oke. Ya. Oke, kita lanjut tadi ke break adzan zuhur ya. Ya. Karena kita baru selesai meditasi. Tadi seingat saya terakhir diskusi atau perbincangan kita, obrolan kita ini jenengan di Alembana seminarnya kita saya. Setelah itu besoknya privat, besoknya lagi jenengan dapat keajaiban 10 juta. Oke. Coba jenengan kasih apa ya? Saya tuh memahami begini Bu Dwi, bahwa ada pola yang sebenarnya kita harus belajar dari pola itu supaya kita bisa mengulangi, kemudian bisa mengulangi keajaiban itu. Coba seingat Bu Dwi dulu, coba di-share ke teman-teman. Apa saja yang Bu Dwi? Yang saya jalani itu setelah saya mendapatkan ilmu kayak gitu, yang pertama itu menyadari dulu. Sadar akan? Akan kesalahan kita. Oh oke. Kesalahan ya. Oke, lanjut. Apa yang kita lakukan, jadi malam setelah tahajud itu saya duduk, diem, dan saya ngobrol sama Allah. Seperti saya ngobrol dengan Gus Baraja. Ya Allah, apa yang terjadi saat ini itu adalah akibat ulah saya sendiri. Jadi apapun yang terjadi dengan diri saya sampai di titik itu adalah akibat ulah saya sendiri. Menyadari dan menyadari. Kemudian setelah kita sadar, kita minta maaf ke Allah. Mohon ampun. Dan berjanji untuk tidak akan mengulang. Berjanji untuk tidak akan mengulangi. 3 berarti kan? Ada lagi Bu? Atau cuma 3 ini? Apapun di samping 3 ini, apapun itu yang terjadi, kita syukuri. Penerimaan. Syukuri ya. Penerimaan. Nah, ini yang agak sulit untuk kita gambarkan sebenarnya ke teman-teman kan, karena 4 poin yang Bu Dwi sampaikan itu kan bukan secara zahir sebenarnya, tetapi bicara batiniah atau ruhnya kita gitu. Bagaimana kita bisa mengkonekkan diri kita atau menghubungkan kembali diri kita dengan Allah, itu salah satunya adalah salah satunya yang pertama adalah menyadari, mengakui di dalamnya, kemudian memohon pengampunan, kemudian yang ketiga berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Ini sebenarnya 3 ini taubatan nasuha, betul. Ini taubatan nasuha yang pernah dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihinnya, bahwa disebut benar-benar kalian bertobat itu kalau memenuhi syarat atau 3 syarat ini. Dan Allah akan berikan kemudahan ternyata benar. Jadi 3 hal ini bicara kesadaran sebenarnya. Kemudian yang keempat tadi penerimaan. Nah ini juga tidak mudah. Penerimaan atau bersyukur itu satu hal yang tidak mudah. Tapi saya rasa teman-teman pasti kalau sudah nonton begini nih jadi pengen nonton lagi gitu loh. Nah, saya itu dapat kabar dari Mbak Vista, kalau sebenarnya keajaiban bukan berhenti di 10 juta ya. Ada rentetan nggak setelah itu? Banyak sekali. Pada waktunya cuma 1 bulan Bu ya. Dari Alembana ke sekarang. Gus Baraja waktu saya privat, Bu Dwi, pokoknya dilihat untuk 1 bulan ke depan. Dan alhamdulillah tidak sampai 1 bulan, saya menjalani yang itu beruntun terus. Yang kedua setelah 10 juta apalagi? Nah, saya itu pernah, saya share juga kan di grup, ada barang pesanan orang dan itu sudah lama banget, udah berbulan-bulan, tidak diambil. Ya karena tidak dibayar ya nggak beban lah, itu kan. Cuman karena barang itu cuman karena barang itu pesanannya beliau kan berarti khusus ya. Khusus. Dah di hari itu tuh saya galau banget. Lama, udah berapa bulan yang lalu. Terus saya tuh kok pagi itu saya galau banget gitu. Saya sampai WA ke Mbak Vista, kenapa ya saya galau kayak gini. Akhirnya saya mendengarkan audio yang kemelekatan itu kan, audio terapi yang itu. Yang terbaru. Yang saya bonusin. Iya. Ya, Nah,
Itu saya dengarkan. Itu saya tutup, HP saya matikan. Itu ada orang kula nuwun. Ternyata dia beli barang yang sudah lama tidak diambil orang itu. Dan persis. Dia beli persis dan jumlahnya juga persis. Saya tuh sampai sujud syukur, saya nangis bener itu. Ya Allah, berapa Bu angkanya itu Bu? Ya lumayan lah. Iya. Sebetulnya saya itu tidak melihat dari besar kecilnya. Iya. Cuman di situ saya melihatnya tuh bener-bener keajaiban Allah itu ada. Ya karena apa ya? Sebelum berproses untuk mendapatkan itu kan posisi Bu Dwi benar-benar galau. Bener-bener. Jadi kalau saya tiba-tiba acting jadi dukun, gitu ya. Saya lihat auranya itu acak adut gitu loh. Tapi setelah privat, habis itu kita kan nggak bertemu ya. Iya. Baru bertemu tadi, saya ngelirik Bu Dwi udah berubah loh, gitu loh. Jadi saya kan baru dengar dari Bu Dwi tadi kan bahwa Bu Dwi punya pencapaian yang relatif cepat bahkan sebelum 1 bulan. Iya. Jadi kalau diceritain semuanya banyak ya sebenarnya. Iya. Oh ya profesinya buka toko bangunan ya. Iya. Oke. Senangnya gimana? Coba ekspresikan ke teman-teman yang nonton. Wah senangnya luar biasa. Dan yang itu tidak bisa gimana ya, nggak bisa digambarkan karena misalnya sesuatu tuh kayak nggak mungkin tapi alhamdulillah ternyata apa sih yang nggak mungkin di dunia ini kayak selama kita gitu ya? Kayak nggak mungkin karena benar-benar itu barang dongkrok tiba-tiba kok dibeli pun dengan jumlah yang sama. Iya. Itu saya sampai nge-share di grup. Terus kemudian di hari Minggu itu biasanya kan kadang saya tutup toko ya. Kalau udah berani tutup toko sekarang ya? Ya kalau Minggu kan biasanya kan ya kadang buka, kadang saya tutup. Itu pas posisi itu tutup. Tapi namanya rezeki itu nggak akan kemana. Itu ada yang WA dan malam-malam saya udah langsung itu. Malam padahal itu sebelumnya bisnis ini sepi ya? Senin Kemis lah kalau mau dikatakan. Iya dan setelah mengerti, setelah sadar, setelah praktek, setelah tahu, setelah privat, itu perubahannya kelihatan banget toko itu. Kelihatan banget. Terutama dalam diri sendiri ya. Itu akhirnya apapun, dari situ. Ya, apapun itu permasalahan itu akhirnya kita itu kalau misalnya apa itu negatif atau apa itu wis ra ono rasane. Jadi sudah tidak berdampak. Iya. Jadi sama dengan kita menerima sesuatu yang itu menyenangkan. Ya, secara psikis sudah merasa sangat lebih bahagia. Jadi nggak ngenes banget lah istilahnya. Nggak ada. Nggak kayak sebelumnya gitu ya. Apa-apa jadi utangnya rakeh gitu. Utangnya ya nggak banyak, jadi ya akhirnya mampu memutarbalikan cara berpikir gitu ya. Iya. Bahwa sebenarnya kembali lagi ke diri masing-masing. Tapi poinnya yang paling menarik tadi tuh menyadari dan mengaku itu sulit sekali. Karena kalau sudah bicara tentang baik dan buruk ini yang muncul adalah ego gitu. Ya. Gitu. Nah, untuk mengakui keburukan atau kesalahan kita itu tidak mudah. Untungnya pengakuan kita kepada Allah itu yang sifatnya privacy banget dan Allah nggak mungkin bocorkan aib kita. Jadi sebenarnya cuma perlu turunkan egomu. Tadi saya bilang bahwa cara berdoa itu diambil yang paling sederhana aja. Yang pertama adalah merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Kemudian yang kedua adalah muncul rasa takut ke Allah. Takut akan apa? Takut ditinggalkan oleh Allah. Insya Allah apa yang didapat barokah manfaat. Ya. Dan saya juga saya terapkan juga yang ilmunya Gus Baraja di hadapan Allah itu ya Allah di hadapanmu hamba hina, di hadapanmu hamba rendah, muliakanlah hamba. Ini kalau yang sok-sok belajar afirmasi tiba-tiba wah bahaya itu keliru itu. Padahal ini konteksnya ke Allah. Iya. Bukan kepada manusia. Kalau sama manusia harus sama-sama berjalan tegak. Ya. Jangan tundukkan melebihi rukukmu. Hormat boleh tapi pada ilmunya jangan pada hartanya gitu. Tapi kalau sudah bab ke Allah habis kita. Ya. Habiskan diri kita gitu. Itu juga saya jalankan yang intinya alhamdulillah juga orang tua saya juga mengajarkan ke saya dari dulu mbuh kowe salah, mbuh kowe bener, mbuh kowe metu tua, mbuh kowe cah enom. Itu tidak ada jeleknya kita meminta maaf. Kan gitu. Yang penting silaturahmi tetap baik untuk bisa terjaga. Dan saya nggak pernah berpikir bahwa
wah aku rumongso benar atau enggak. Iya. Sedikit pun saya nggak pernah berpikir kayak Iya. gitu. Lah kemarin aja yang kalau di grup itu ya, kalau yang dapat keajaiban kan selalu di-share. Iya. Iya kan? Untuk membantu. Itu ada dampaknya juga. Kita ikut mengaminkan dan kita kan selalu di situ alhamdulillah merasa senang kan. Vibrasi positif tercopy kan. Oke. Itu nggak berapa lama terjadi juga. juga. Makanya grup itu saya pakai sebenarnya untuk sharing vibrasi, bukan curhat. Makanya teman-teman kan dengerin Bu Endang kan awalnya. Iya, Bu Endang itu dapat. Saya kan alhamdulillah vibrasi positif tercopy kan gitu. 10 menit kemudian saya ngopi lah. Gitu loh. Jadilah itu. Dan itu berulang kali. Itulah pentingnya nonton hal-hal yang positif. Ya. Gitu. Ya apapun yang ada di grup itu selama itu positif ya kita juga. Iya. Kalau ada yang curhat, kalau perlu dihapus saja. Kan bisa dihapus pribadi kan? Hanya untuk saya. Gitu. Yang namanya mengeluh marah itu haram. Haram gitu. Haram. Alhamdulillah. Ingat ya, mengeluh itu haram gitu ya. Saya tulisin bagi kita itu. Pribadi maksudnya. Saya tulisi. Di tempat saya itu saya tulisi mengeluh itu haram di kamar saya itu. Inisiatif yang cukup bagus. Jadi kalau ada hal yang negatif itu langsung saya rilis sendiri. Iya. Pokoknya langsung dilepasin, diikhlaskan ke Allah, nerimanya enak, nanti ngejalanin juga enak. Yang belum lama saya terapkan juga waktu kita webinar malam itu ya, Jumat malam ya. Nah, terus di situ kan Mbak Vista nulis juga yang cuman berapa detik, 2 detik ya. Kayak kita menerima, kita mengikhlaskan, itu terjadi juga dan saat itu juga langsung loss gitu. Iya, intinya kan bagaimana kita sebenarnya tugasnya gini, kita bagi tugas ya. Allah biarkan dengan caranya menentukan apa yang terbaik buat kita. Bagian kita adalah berdoa dan membersihkan. Ya, jadi semalam saya ngobrol sama tim saya, hati itu rumahnya Allah. Jadi rumahnya Allah itu mestinya idealnya bersih. Tapi kita masukkan kebencian, kemarahan, putus asa, tidak bersyukur atau berkeluh kesah. Akhirnya ini rumah jadi kotor nih. Masa sih Allah mau engkau tempatkan di tempat yang kotor? Nah makanya ketika kita mampu membersihkannya satu persatu, hatimu hanya akan ada Allah. Kalau sudah hanya akan ada Allah, maka mudahlah semua urusan. Karena magnet itu terletak di hati. Gitu. Jadi benar kalau Putwi hanya menyibukkan diri, memperbaiki diri, toh pada akhirnya terbukti kan yang saya sampaikan bahwa rezeki itu akan ngikuti dengan sendirinya. Jadi bisnis itu nomor 2. Itu cuma wadah. Tapi siapa pemegang dan pengelola bisnis ini, itulah yang menjadi penentu ini wadah akan tampungannya besar, banyak atau sedikit. Jadi manusia. Gitu ya, paling itu yang bisa saya pesankan. Tapi sejauh ini untuk privat yang santai kemarin dengan pencapaian seperti itu sudah sangat luar biasa. Alhamdulillah. Jangan berhenti. Kalau hidupnya pengen ajaib, jangan berhenti. Terus sinau, terus belajar, terus lakukan hal-hal yang bersifat spiritual, tapi spiritual yang menyenangkan. Ngoten nggih? Nggih. Pun cekap. Terima kasih. Matur sembah nuwun, sehat-sehat terus Bu Dwi. Amin. Saya tunggu kabar lebih besarnya. Kalau ada kabar lagi, kita buat video lagi untuk. Amin. Ya. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.